Halo guys, balik lagi di channel Tuan Crab. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, setelah mengetahui jika keluarga Rainhaver hanya bisa mengirimkan 3 anggota keluarganya saja untuk masuk Akademi Elegian, maka tiket yang tersisa hanyalah 1 buah saja, dikarenakan 2 tiket sebelumnya telah digunakan oleh putra pertama dan putra kedua. Oleh sebab itu, untuk menentukan siapa yang akan masuk ke akademi itu dari 3 bersaudara yang tersisa, maka sang ayah meminta mereka untuk melakukan pertarungan sesuai dengan tradisi dari keluarga Rainhaver, dan ia memberikan waktu persiapan kepada mereka selama 1 bulan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part pertama. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3-nya. Cerita diawali Nog yang sedang bergumam di sana. Duel ini akan menjadi pintu gerbang masuk ke dalam akademi itu. Jadi aku tidak mau lagi mendengarkan ocehan mereka yang tidak berguna itu. Sambil tersenyum dengan elegan, ia mengatakan jika ia akan masuk ke dalam Akademi Elegian, dan itu sudah dipastikan. Mendengar pernyataan itu, sontak mereka pun sangat terkejut karena ini baru pertama kalinya mereka melihat si bungsu menjadi seperti ini. Talia yang selalu memperhatikannya pun berkata, "Sepertinya putra bungsu kita sangat percaya diri." Meski wajahnya terlihat santai, namun di dalam hatinya mengatakan, "Sepertinya aku sudah menarik perhatian seseorang yang tidak mengenakan." Beberapa saat kemudian, di tempat yang berbeda, terlihat Rothwell yang memberikan beberapa kertas laporan kepada tuannya. Kemudian setelah ia membaca isi dari laporan itu, ia mengatakan, "Dari laporan yang kau berikan di sini sangat jelas bahwa akhir-akhir ini Nok telah berubah." Lalu ia berpikir, "Aku tidak bisa percaya begitu saja sebelum aku melihat secara langsung. Apakah anak itu memang telah berubah?" Meski ia sangat tertarik akan situasinya, namun ia begitu khawatir apakah perubahannya itu disebabkan oleh seorang demon mencoba untuk mengendalikannya. Lalu ia pun meminta kepada Rothwell untuk selalu mengawasi anaknya. Pada keesokan harinya terlihat Knock yang berlari mengitari halaman tempat tinggalnya, dan itu membuat gempar para pemain di sana. Mereka pun saling berbisik karena tuan muda mereka akan melakukan kompetisi dalam merebutkan 1 tiket yang tersisa untuk bisa masuk ke Akademi Elegian. Namun ternyata Knock menyadari jika para pelayan telah membicarakannya, dan ia begitu bingung entah kenapa ia mampu mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Padahal ia tidak memiliki skill seperti itu. Tiba-tiba terlihat sebuah notifikasi jika ia telah mendapatkan 0,1% stamina. Ia berpikir, jadi sejak dari tadi aku hanya mendapatkan stamina sekecil ini karena kelemahan terbesarku adalah kekuatan fisik. Oleh sebab itu aku harus berlari agar aku bisa meningkatkan kekuatan fisikku. Dan syarat untuk mengaktifkan skill Shena bela diri berpedang yang jenis adalah harus memiliki 4 poin atribut kekuatan fisik. Ini sangat tak menguntungkan. Stamina karakter ini sangat lemah sekali. Sudah pasti mereka akan memulai dengan atribut yang sudah terbuka. Karena aku sudah terkena kutukan penghancur penderitaan, maka dalam waktu 1 bulan aku harus menambah staminaku sebanyak 1,9%. Diketahui bahwa penghancur penderitaan adalah sebuah kutukan yang akan memotong pertumbuhan seorang player sebanyak 50%. Padahal aku baru saja memulai olahraga ini, namun aku hampir mati karena kelelahan. Akan tetapi usahaku hanya mendapatkan 0,1%. Dan untuk karakter sakit parah ini, ia juga telah memotong laju pertumbuhan fisikku sebanyak 50%. Oleh sebab itu aku harus bekerja 4 kali lebih banyak daripada orang lain. Itulah hitungannya agar aku bisa mendapatkan 100%.
Tidak peduli seberapa keras aku berlatih dan berusaha, akan tetapi karakter sakit parah ini membuat staminaku maksimalnya hanyalah di angka 15% saja. Tiba-tiba terdengar suara Rona yang datang menghampirinya. Ia berkata, "Wahai Tuan Muda, saya sudah membawakan semua pesanan Anda." Terlihat pesanan yang dibawa oleh Rona itu adalah sebuah racun dari ular kepala tiga, lalu mata air peri, inti batu, dan yang terakhir adalah sebuah gulungan yang bisa membuat tubuh menjadi tumbuh dengan cepat. Dengan ini, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan 4 stamina sekaligus? Semua itu bukanlah masalah, karena aku sangat ahli dalam mencari jalan pintas. Kemudian Rona bertanya, untuk apa ia memerlukan semua benda itu? Karena ia mengetahui jika semua benda itu yang ia pesan adalah sebuah racun yang sangat berbahaya. Selain harganya yang mahal, biasanya kebanyakan orang telah menghindari pengobatan dengan cara itu. Bahkan dari semua yang Anda pesan, hanya sebuah gulungan yang akan berguna untuk Anda. Dengan santainya Kenok mengatakan, mereka menghindarinya karena satu alasan, yaitu mereka tidak mengetahui cara untuk menggunakannya. Setelah mengatakan itu, pertama-tama ia langsung meminum racun ular kepala tiga. Sambil menahan rasa pedihnya, ia pun mencoba untuk membaca notifikasi yang baru saja muncul di hadapannya. Di sana tertulis, setelah ia meminum racun itu maka ia akan mendapatkan 1,5% kekuatan fisiknya. Dan itu hanya bersifat sementara. Lalu terlihat jika ia memiliki waktu 10 menit untuk terlepas dari sakit racun itu. Lalu ia kembali memakan inti batu dengan sangat lahap. Dan notifikasi kembali muncul di sana. Tertulis jika ia telah memasuki dalam kondisi pembatuan secara perlahan. Namun seketika notifikasinya langsung berubah bahwa bagian tersembunyi telah terbuka. Itu disebabkan karena racun ular kepala tiga telah beraksi. Setelah ia memakan inti batu, meski ia merasakan sakit yang luar biasa, namun ia harus melanjutkan tahap berikutnya. Awalnya inti batu hanya bisa digunakan manusia untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Item ini juga bisa digunakan untuk membuat golem lainnya. Akan tetapi jika ia diminum bersamaan dengan racun ular kepala tiga, maka secara langsung efek spesial akan terbuka. Oleh sebab itu, karakter negatif yang disebut sebagai penghancur penderitaan. Ketika terlihat Rona yang begitu panik setelah ia melihat jika tuannya telah meminum 2 racun sekaligus. Ia sangat takut apabila tuan muda mati di hadapannya. Kemudian Kenok kembali bergumam, meski penghancur penderitaan telah menghilang sepenuhnya, akan tetapi aku harus mengungkapkan bagian tersembunyi yang lainnya. Tiba-tiba Rona begitu terkejut dan tersipu malu karena entah kenapa tuan mudanya langsung membuka bajunya secara perlahan. Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda membuka baju Anda di hadapan saya seperti ini? Apakah Anda akan melakukan sesuatu kepada saya? Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang ia pikirkan. Ternyata Kenok mengambil mata air perih yang ada di atas meja itu. Dengan santainya ia menuangkan mata air perih itu ke seluruh wajahnya. Seketika sebuah notifikasi langsung muncul di hadapannya. Di sana tertulis jika mata air peri telah beraksi untuk menghapus efek dari inti batu. Kemudian ia merasakan jika tubuhnya terasa semakin pulih. Lalu beberapa notifikasi kembali muncul. Di sana mengatakan jika kepingan tersembunyi telah terbuka dan untuk sementara waktu dirinya telah mendapatkan berkah pertumbuhan. Sambil tersenyum puas ia mengatakan, ini seperti yang aku harapkan. Berkah pertumbuhan ini akan membuat tingkat pertumbuhan statistik menjadi 2 kali lipat, sampai staminaku menjadi 5. Untuk menyempurnakan tujuannya, ia pun melakukan langkah terakhir dengan mengambil gulungan kertas yang memiliki efek akan mempercepat pertumbuhan tubuh. Kemudian ia merobeknya menjadi 2 bagian. Seketika efek dari gulungan kertas itu langsung meningkatkan staminanya sebanyak 100%. Aku sudah menghilangkan penghancur penderitaan yang ada di dalam tubuhku. Lalu dengan pertumbuhan aku sudah mengimbangi 50% penalti pertumbuhan fisik dari efek sakit parah, dan juga setelah aku menggunakan gulungan kertas itu.
Sebagai hasilnya aku bisa berkembang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jadi saat ini untuk memastikan hasil yang aku dapatkan, maka aku harus meningkatkan staminaku. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat Rona berlari dan memeluk tubuhnya. Ia terlihat sangat panik, lalu ia berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja saat Anda membuka baju setelah meminum racun itu? Saya pikir Anda akan melakukan hal yang aneh, dan itu membuat saya menjadi takut. Sebaiknya Anda harus beristirahat, atau apakah saya harus memanggil Tuan Trotol untuk memeriksa tubuh Anda?" Sambil tersenyum, Kenok mengatakan, "Kau tidak usah khawatir, karena aku baik-baik saja. Bukannya aku sudah mengatakan, jika aku sangat ahli dalam menggunakan benda yang tidak bisa orang lain gunakan." Dengan benar saat Rona mendengarkan itu, ia bertanya, "Apa yang akan Tuan Muda lakukan setelah ini?" Dengan santainya Kenok mengatakan, "Yang aku inginkan saat ini adalah untuk menambah staminaku. Jadi mulai saat ini kita akan berlari." Beberapa saat kemudian, di bawah terik sinar matahari yang begitu cerah, mereka berdua terlihat berlari mengitari lingkungan rumah besar mereka. Terlihat Kenok begitu bersemangat untuk meningkatkan stamina tubuhnya. Semua itu ia lakukan agar karakter yang ia gunakan bisa menjadi kuat. Saat bertarung memperebutkan 1 tiket yang tersisa, di tempat yang berbeda terlihat Talia yang sedang memperhatikan Tuan Muda dari kejauhan. Ia bergumam, "Kenapa si lemah itu telah setuju untuk bertarung melawan saudaranya?" Mendengar itu, sang pelayan yang bernama Emma mencoba untuk menegurnya. "Anda tidak boleh meremehkan Tuan Muda dari keluarga Renhever, dan kata-kata yang Anda lontarkan sangat tidak sopan." Namun ia tetap melanjutkan perkataannya. "Yang aku katakan itu memang benar. Tidak hanya lemah saja, bahkan ia pun tidak mampu untuk memegang sebuah pedang. Saat ini yang ia lakukan hanyalah berlari tanpa tujuan. Bahkan para pasukan dari Renhever sudah menawarkan diri untuk mengajari teknik berpedang. Namun ia tetap saja menolak semua yang ditawarkan padanya. Sudah pasti ia akan dihajar apabila ia tidak memiliki teknik apapun saat pertempuran nanti." Kemudian ia berpikir, "Aku tahu hal ini pasti akan terjadi, namun entah kenapa aku begitu khawatir kepadanya." Dengan sangat tergesa, ia pun pergi keluar dari ruangan itu untuk menemui Tuan Muda yang berlari di halaman kastil. Mereka melihat Kenok yang sedang beristirahat. Ia begitu heran saat Talia datang menemuinya. Sambil tersenyum, Talia pun memperkenalkan dirinya. Meski Kenok terlihat begitu santai, dalam hatinya ia berkata, "Mengapa wanita ini datang menemuiku? Apa yang sudah ia rencanakan?" Lalu Kenok bertanya, "Apa yang membuatnya datang ke sini? Dan juga kau tidak usah memperkenalkan diri lagi, karena aku sudah mendengarnya di malam itu." Melihat sikap dingin yang ditunjukkan oleh Kenok, ia bergumam, "Ada apa dengan sikapnya? Itu seperti yang telah dirumorkan bahwa orang yang ini tidak pernah mau berbicara dengan santai kepada orang lain." Kemudian ia mencoba untuk menampakkan wajah cantiknya, karena ia berpikir apabila Kenok melihat wajahnya, kemungkinan besar ia akan mau berbicara kepadanya. "Apakah kau sedang berlatih untuk bisa melawan saudaramu? Maka hanya dengan berlarian seperti itu bisa membuatmu menjadi kuat." Dari kejauhan Rona yang mendengar itu, ia bergumam, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Apakah Tuan Muda akan mampu melawan saudaranya dengan hanya berlarian seperti ini?" Dengan bangganya Talia mengatakan jika ia akan membantunya menjadi lebih kuat dan berpeluang untuk mengalahkan saudaranya itu. Akan tetapi ia begitu terkejut saat Kenok yang berlalu sambil mengatakan, "Aku tidak tertarik. Jadi bisakah kau pergi saja dari hadapanku?" Mendengar penolakan itu, ia pun terlihat sangat kesal. Lalu ia berkata, "Berani sekali kau berkata seperti itu. Kau langsung menolakku di saat aku telah memberikanmu sebuah bantuan agar kau bisa mendapatkan tiket Akademi Eledian." Bukan hanya Talia saja yang merasa terkejut, akan tetapi Rona pun merasakan hal yang sama. Apabila ia berada di posisi Talia, sudah pasti ia akan merasa malu dan marah atas penolakan itu.
Sambil berjalan meninggalkannya dengan kesalnya, Talia berteriak, "Terserah saja, lakukanlah apa yang kau inginkan. Aku tidak peduli lagi." Terlihat Kenok begitu heran saat melihat Talia yang pergi begitu saja meninggalkannya. Kemudian ia melihat ada beberapa notifikasi yang menjelaskan tentang karakter Talia, dimulai dari nama, skill, kekuatan, mana, stamina, dan yang lainnya. Di dalam dunia ini lunatik, ia telah memiliki beberapa talent yang lumayan hebat. Dia memiliki stamina di atas rata-rata, bahkan stamina yang ia miliki melebihi stamina laki-laki yang standarnya hanyalah level 4. Meskipun ia tidak memiliki potensi untuk sepertiga pedang kekaisaran atau seperti 4 sage di dunia ini, tetapi ia memiliki potensi yang cukup untuk mencapai tingkatan di bawah mereka. Bahkan dengan kekuatannya, ia juga pasti akan mampu membunuh 2 demon sekaligus. Untuk atributnya, ia sangat ahli dalam menggunakan api. Kekuatan magic api dari atributnya akan bangkit menjadi api putih di masa depan nanti. Dengan menggunakan api itu, ia akan membakar habis Kunok yang telah menjadi demon sampai ia mati. Kalau aku sekarang membuat Talia berada di pihakku, maka sudah dipastikan benang merahnya akan berubah di masa depan. Jadi yang harus aku lakukan, aku harus tetap berada di jalur cerita utama, sekaligus untuk menghindari kematianku. Jadi apakah aku akan selalu bertemu dengan seseorang yang akan membunuhku di masa depan? Waktu pun berlalu begitu cepat, dan hari ini tepat 1 bulan saat sang kepala keluarga telah menetapkan siapa yang berhak mendapatkan tiket terakhir untuk bisa masuk ke Akademi Eledian. Dengan cara pertarungan yang sudah dilaksanakan keluarga Renhever secara turun-temurun, terlihat Talia yang sedang berjalan di dalam ruangan itu. Wajahnya begitu murung saat mengingat para kesatria telah memujinya, karena ia dengan cepat telah mempelajari teknik berpedang dari keluarga Renhever. Yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah karena salah satu dari mereka telah mengatakan bahwa dirinya telah memiliki talenta yang cocok dengan keluarga Stelenor. Ia bergumam, "Mereka tidak mengetahui yang sebenarnya. Jika aku memiliki talenta yang cocok dengan keluarga Stelenor, kenapa aku tidak bisa mengalahkan kakakku? Bahkan hanya dengan 1 kali serangan saja, ia mampu mematahkan pedangku. Apakah aku bisa menjadi seorang kesatria, sedangkan aku tidak memiliki kekuatan yang bisa melampauinya? Aku selalu menjadi bayang-bayang yang ada di belakangnya." Diceritakan dari zaman dahulu, seorang kesatria adalah individu yang tidak bergerak. Karena keserakahan, mereka hidup dengan sederhana dan mengorbankan diri mereka sendiri demi keadilan. Selain memiliki pikiran yang seperti itu, mereka juga belajar seni bela diri dan teknik berpedang yang tidak terhitung jumlahnya. Maka itulah yang bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi kesatria. Entah kenapa pikirannya langsung tertuju kepada tuan muda. Dengan lirih ia berkata, "Hanya dengan latihan fisik seperti itu, apakah ia mampu melawan saudaranya yang sudah berlatih selama hidupnya? Aku yakin ia tidak akan bisa untuk mengalahkan saudaranya." Beberapa saat kemudian di ruang pelatihan, terlihat Kenok dan yang lain telah berhadapan satu sama lain. Di sisi yang lain terlihat sang ayah dan para keluarga telah memperhatikan mereka yang sudah bersiap untuk memulai pertarungannya. Lihat ada seorang perempuan yang dikenal sebagai istri pertama dari Theo Renhever. Dengan santai ia bertanya kepada Rothwell, bagaimana menurutnya tentang pertempuran yang sebentar lagi akan dimulai. Rothwell pun mengatakan, jika kita melihat berdasarkan pengawasan kita sebelumnya, seharusnya tuan muda lain akan menang dengan mudah, karena anak bungsunya tidak memiliki bakat sama sekali. Dari raut wajahnya sangat jelas terlihat bahwa ia juga sangat meragukan jika Kenok akan mampu melawan saudara lain. Dalam hatinya Rothwell berpikir, aku lumayan penasaran apa yang akan Tuan lakukan apabila hasilnya telah berbeda. Meskipun memang benar Tuan muda telah berubah, akan tetapi aku tidak yakin jika ia akan menang. Mustahil dan juga di luar nalar.
Aku pun juga sama, pernah menempuh jalan kesatria dan bertarung di samping kepala keluarga. Dan adalah sesuatu yang terkadang rumit, namun terkadang juga menjadi hal yang paling simpel di dunia ini. Seberapa lama kau berlatih serta seberapa lama kau merenungkannya, maka itu akan menentukan levelmu. Hanya ada satu yang membuat segalanya berubah dan menyebabkan orang yang lebih kuat akhirnya berlutut di hadapan, yaitu sebuah talenta ataupun skill yang dikenal sebagai manusia jenius dari dunia lain. Dan oke guys, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya bakalan tambah seru lagi cerita berikutnya. Nantikan saja part berikutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi di channel Tuan Crab. See you and bye.